harusnya masuk. Udah saya rekam lah kalau gitu. Oke, makasih Pak Dokter. Harusnya ada di YouTube. Ya, sekarang di live streaming, ada di YouTube sekarang. Ya, saya pikir sudah langsung ada di live streaming YouTube. Saya juga rekam. Nah, di beberapa pekan sebelumnya ada beberapa pertemuan itu yang berbicara tentang tasawuf, tapi tidak menghubungkannya dengan pendidikan. Nah, di kesempatan ini materi kita adalah menghubungkan antara tasawuf dengan pendidikan. Saya pikir upaya menghubungkan ini menjadi menarik ya, karena ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita akan sangat diwarnai oleh teori, metode yang berwarna barat, dengan istilah-istilah barat yang sangat dominan. Nah, kalaupun kita berbicara tentang Islam, paling bicaranya takdib dan sebagainya. Nah, ketika dia dikaitkan dengan tasawuf, maka saya pikir nuansa Islamnya lebih kental. Dan kita bisa berharap ada warna baru di dalam pendidikan modern yang jika dihubungkan dengan tasawuf. Dan di kesempatan itulah kita akan membicarakan hal ini bersama Pak Dr. Madai Sehu. Sesungguhnya makalah yang beliau punya itu sudah ada sama saya. Saya mau nanya ke beliau ini, apakah boleh di-share di chat atau tidak? Karena ada boleh, beberapa Pak. Narasumber tuh nggak mau men-share. Silakan Kak. Silakan Kak, silakan di-share saja. Karena takut dicuri katanya intinya. Pak Sehu ini karena orangnya pemurah jadi mau di-share. Ya nanti saya share. Saya akan share. Saya kira itu saja. Silahkan langsung Pak Dr. Madai Sehu untuk menyampaikan materinya. Saya akan share materinya di chat. Silakan, Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya, abang saya Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA. Kawan-kawan, saya sering menyebutnya rekan belajar ya. Jadi bukan mahasiswa tapi rekan belajar. Jadi kalau mahasiswa itu seolah-olah ada jarak di antara kita, tapi kalau kita bicara rekan belajar, jadi memandang Anda seperti saya memandang diri saya sendiri. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi saya berbagi kepada Anda sebagaimana saya berbagi kepada diri saya sendiri. Artinya apa? Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika sesuatu itu kurang, ya kadang-kadang kita memandang diri kita itu atau memperbaiki diri kita itu tidak sebaik bagaimana kita memperbaiki diri orang lain. Kira-kira begitu. Artinya pasti ada kekurangan, pasti ada kejanggalan di sana sini. Pak Mu'id dan kawan-kawan yang saya hormati, saya mencoba untuk mengkaitkan antara tasawuf dengan pendidikan sebelum saya share materinya. Saya izin share ya Pak Mu'id ya. Ya, silakan. Ini materinya. Jadi saya mencoba untuk, ya Allah. Jadi saya mencoba untuk menggali lebih dalam nalar tasawuf yang ada di pendidikan. Pak Mu'id yang saya hormati, beliau ini adalah ahli tasawuf. Jadi kalau bicara tasawuf, bicara filosof di PTIQ, kawan-kawan sekalian, beliau ini. Kalau saya backgroundnya kebetulan sama. Jadi prodinya dulu kami kuliah di SPS UIN Jakarta itu sama-sama pengkajian Islam. Tetapi saya mengambil konsentrasi pendidikan Islam. Dari S1, S2, S3 pendidikan Islam. Jadi saya istiqomah. Pak Mu'id ini S1-nya tafsir, S2 pemikiran, S3 pemikiran. Sempat tidak istiqomah. Jadi artinya lebih istiqomah saya daripada Pak Mu'id. Ya, saya tidak tahu apakah itu karena ketidakistiqomahan beliau atau karena memang ada kegenitan intelektual beliau untuk berpindah dari pengetahuan ke sana kemari. Saya tidak tahu itu. Tapi yang pasti saya sementara ini istiqomah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Pak kawan-kawan sekalian, kalau bicara pendidikan, saya lompat-lompat saja. Bicara pendidikan misalnya, bicara tasawuf semua sudah pasti tahu.
Jadi sebelum apa namanya kita melompat lebih jauh, kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Dr. Muid. Jadi menjadi sebuah laboratorium mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan nalar intelektualnya dan bisa dicatat sebagai sebuah kegiatan yang memiliki nilai tersendiri dalam administrasi di perguruan tinggi. Artinya ini menjadi wajib. Artinya apa? Jika kawan-kawan sekalian mencintai alma mater kita, PT IKI, maka siogiangnya hari ini wajib hadir. Bukan karena pemakalahnya, tapi karena kegiatan ini menjadi salah satu wujud kecintaan kita kepada PT IKI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tasawuf, semua orang sudah tahu bahwa tasawuf itu merupakan salah satu perwujudan dari rukun ihsan. Kan ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Nah, tasawuf ini adalah rukun ihsan. Kita lihat sekarang. Dalam tulisan itu, saya melihat ada beberapa begini, Pak Muid. Pertama, kalau melihat pendekatan dalam pendidikan, umumnya bahkan pendidikan Islam dalam membentuk karakter atau membentuk akhlak akhlak anak didik, peserta didik dan individu-individu yang di dalamnya itu umumnya menggunakan pendekatan behavioristik. Nah, pendekatan behavioristik positivistik itu dicetuskan pertama kali oleh John Bradus Watson sekitar abad ke-19. Nah, dia itu melakukan penelitian atau melakukan percobaan sebelum merumuskan teori untuk membentuk karakter atau yang kita istilahkan dengan akhlak itu dengan binatang tikus. Jadi tikus itu dimasukkan ke dalam satu kerangkeng. Kucing itu tikus dan kucing. Pertama dia ambil kucing itu dimasukkan dalam satu kerangkeng. Anjing ya, anjing dan tikus. Dimasukkan dalam satu kerangkeng, lalu anjing itu dibunyikan bel di depan kerangkeng itu, dibunyikan bel, anjing itu enggak keluar. Lalu ketika di depan kerangkeng itu ditaruh makanan, dibunyikan bel, nah anjing itu keluar bukan karena belnya, tapi karena makanannya. Nah, dia melakukan itu berulang-ulang kali sampai dengan 7 kali, sehingga pada pengulangan ke-8, ketika anjing di dalam kerangkeng dibunyikan bel, meski tidak ada makanan, anjing itu keluar. Karena anjing sudah tertanam instingnya bahwa ketika bel berbunyi, maka di luar itu pasti ada makanan. Artinya apa? Proses itu proses yang disebut oleh John Bradus Watson itu sebagai stimulus respon. Artinya apa? Orang diberikan stimulus dulu, diberikan rangsangan dulu, lalu akan melahirkan respon. Stimulus itu rangsangan. Ya, beda kalau stimulus. Jadi beda tipis itu antara stimulus dengan stimulus. Nah, jadi diberikan respon sehingga anjing itu sekonyong-konyong keluar meski di luarnya itu tidak ada makanan. Nah, dari situlah dia beranggapan bahwa antara manusia dengan binatang itu tidak ada beda. Nah, itu kata John Bradus Watson. Artinya apa? Untuk membentuk karakter orang itu perlu diberikan stimulus. Jadi ada reward and punishment. Nah, inilah yang umumnya dipakai oleh kebanyakan lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan lembaga pendidikan Islam. Jadi kita melihatnya agak sedikit khawatir. Akhirnya orang hanya akan melakukan satu kebaikan. Akhirnya orang akan melakukan satu kebaikan jika dia beranggapan bahwa setelah melakukan ini saya mendapatkan ini. Nah, itu stimulus respon, itu behavioristik yang positivistik. Dan ini banyak dipakai di lembaga pendidikan Islam. Silakan Bapak Ibu search di mesin pencari Google Scholar, Google Altavista, atau di Elsevier, umumnya lembaga pendidikan menggunakan itu. Jadi silakan dicari hari ini misalnya. Kalau Bapak mencari buka di Google Scholar itu, maka akan jutaan keluar bahwa untuk membentuk karakter orang menggunakan metode behavior atau pendekatan atau teori behavioristik. Ada banyak tokohnya. Saya ambil 2 saja. Pertama, John Bradus Watson. Yang kedua namanya Ivan Petrovich Pavlov dari Rusia.
Kalau yang pertama nama teorinya SR psikologi, stimulus respons psikologi. Yang kedua nama teorinya itu adalah classical conditioning. Jadi anak dikondisikan sedemikian rupa melalui stimulus dan respon tadi. Oke, itu pandangan umum. Tetapi saya ingin berpijak dari, saya ingin berkata kesimpulan besarnya dulu Pak Mu'id. Pertama begini, ada 3 kecerdasan yang kita tahu. Pertama, kecerdasan intelektual IQ. IQ itu kan pertama kali yang merumuskan kecerdasan itu, kalau kita kembali ke sejarahnya kan sekitar 1860, Charles Darwin, Robert Charles Darwin itu mengkaji evolusi manusia, lalu dikembangkan lagi oleh sepupunya bernama Francis Galton pada tahun 1870, melakukan pengembangan apa yang dilakukan oleh Darwin. Kemudian seterusnya di tahun 1912 Wilhelm Stern yang mulailah melakukan pengujian terhadap kecerdasan IQ, sehingga di periode akhir di tahun 1924 Arthur Henston itu menciptakanlah yang namanya intellectual quotient, yang berpendapat bahwa intellectual quotient itu adalah sebuah kecerdasan yang genetik. Jadi kalau bapaknya cerdas, anaknya cerdas. Kalau emaknya cerdas, anaknya cerdas juga. Nah, lalu kecerdasan itu terus berulang, akhirnya berkembang. Pada tahun 1983 mulailah Howard Gardner membantah itu, lalu melahirkanlah apa yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Lalu di tahun 1995 kemudian Daniel Goleman menciptakan apa yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosional, yang membuktikan bahwa bukan IQ yang menentukan orang cerdas itu, tapi emosional. Nah, lalu dikembangkan lagi pada tahun 2000 oleh Dana Zohar dan Ian Marshall, ya, atau Ian Marshall Campbell, menjadi spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Di sini ada yang hilang menurut saya, Pak Mu'id. Jadi ada yang dari IQ, EQ, SQ itu ada yang hilang. Jadi Allah berfirman pada surat Yunus ayat 1, ayat 101, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Katakanlah, lihatlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Untuk melihat apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu tidak hanya cukup kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, tapi perlu ada kecerdasan yang setingkat lebih tinggi dari itu. Saya menyebutnya ma'rifat quotient. Jadi kecerdasan ma'rifat. Nah, ini yang akan saya rumuskan nanti ketika nalar pendidikan itu, nalar tasawuf itu masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi ma'rifat quotient is belong to syaihu. Kira-kira begitu Pak Mu'id. Jadi kalau dokter itu Bapak Ibu sekalian itu boleh mengarang apa saja. Jadi kalau Anda belum boleh mengarang apa saja karena belum tamat dokter. Tapi kalau dokter sudah boleh. Maka kalau ingin mengarang apa saja silakan dokter dulu. Artinya Habib Yusuf harus cepat tamat gitu maksudnya. Ya, harus cepat tamat, Beb. Jadi jangan mengurai, jangan membuat satu kerangka epistemologis kalau belum doktor. Jadi kalau sudah doktor, itu kerangka epistemologis yang terbangun maka akan bisa dianggap valid gitu. Dianggap valid meski tidak objektif. Kira-kira begitu ya Pak Muid. Itu yang akan saya bangun. Oke, baik. Kita lihat misalnya, pertama kalau dalam pendidikan itu Bapak Ibu sekalian seperti yang kita tahu ada 5 kerangka berpikir atau 5 step yang bisa diterapkan. Pertama adalah pendekatan, yang kedua disebut dengan strategi, yang ketiga disebut dengan metode, yang keempat disebut dengan teknik, yang kelima disebut dengan taktik. Nah, ketika pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik itu diintegrasikan menjadi satu, lalu akan melahirkanlah apa yang disebut dengan model. Nah, saya ingin masuk ke dalam ranah pendidikan itu tidak masuk ke dalam strateginya, metodenya, taktik atau tekniknya, ataupun bahkan modelnya, tapi saya ingin masuk ke dalam ranah yang ada langkah yang pertama dulu, yaitu pendekatan. Nah, pendekatan itu berarti pendekatan itu adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pendidikan yang membutuhkan hati sebagai wadah untuk menginspirasi,
menguatkan, dan melatari. Ini maksudnya melatari ya Pak. Itu. Jadi wajar kalau salah-salah ketik karena memang dokter itu butuh asisten. Jadi menguatkan dan melatari. Saya ingin mengambil contoh begini. Kenapa harus hati? Analoginya begini, Pak. Analogi yang saya kutip dari Jalaluddin Rumi. Ketika ada orang Cina, Bib, dan orang Romawi itu melakukan lomba melukis, Bib. Nanti jurinya akan melihat mana lukisan yang paling bagus di antara ini semua. Nah, lalu ditempatkanlah dia di ruang yang besar. Di orang Cina di sebelah kiri, orang Romawi di sebelah kanan. Nah, orang Cina berkata, tulisanku paling bagus karena aku jangankan menulis, jangankan melukis, menulisku pun seperti lukisan, kata orang Cina kan. Kan tulisan orang Cina itu seperti lukisan gitu kan, kata orang Cina. Oke, silakan, go ahead, kata orang Romawi. Nah, orang Romawi dia mendatangkan cermin yang sangat besar yang antara cermin dan yang bukan cermin itu tidak bisa untuk dibedakan. Jadi bersih sekali, dibersihkan sebersih-bersihnya, sehingga susah orang untuk membedakan mana cermin dan mana yang bukan cermin. Lalu cermin itu diletakkan persis di depan kanvasnya orang Cina ketika orang Cina melukis. Lalu orang Cina melukislah dengan semangatnya, dengan sambil bernyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Orang Romawi, karena dia dibatasi oleh tabir, dia tidak kelihatan dia sedang ngapain. Nah, ketika dia melukis, ternyata si orang Cina ini yang dilukis itu adalah cermin orang Romawi itu. Nah, ketika selesai melukis, lalu diperlihatkan hasil lukisannya, ternyata lukisan orang Cina itu kosong, lukisan orang Romawi itu penuh dengan lukisan. Dari sini saya ingin berkata apa? Artinya untuk melihat kulinzuru maza fis samawati wal ard itu dengan hati. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, maka kita bisa melihat seluruh apa yang ada di bumi ini. Bukan dengan mata, karena mata, pendengaran, mata atau indera itu terbatas. Maka hati yang tidak terbatas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ketika penglihatan, kemudian Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan pendengaran, maka penglihatan dan pendengaran itu ditutup dengan hati. Jadi pendekatan atau nalar tasawuf dalam dunia pendidikan yang saya maksud ini adalah pendekatan yang mengedepankan hati dari indera-indera yang lain. Man faqada hisan faqad faqada ilman. Barang siapa yang kehilangan satu indera, maka dia kehilangan satu ilmu, satu pengetahuan. Jadi indera, jadi alat atau instrumen yang paling di antara yang lain itu adalah hati. Nah, hati inilah yang saya maksud dengan instrumen dari ma'rifat quotient. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada IQ, ada EQ, ada SQ, saya merumuskan ada MQ. Kira-kira begitu Pak Mu'id. Nah, yang kedua, membangun pribadi utuh itu melalui hati mengharuskan ada pencerahan dan praktik disiplin tinggi. Jadi tidak bisa satu kali. Tidak bisa satu kali. Seperti di Amerika misalnya, anak-anak itu tidak langsung di sekolah-sekolah maju. Katakanlah Finlandia. Anak-anak itu tidak langsung diajari untuk menulis. Anak-anak itu tidak diajarkan untuk membaca. Bahkan misalnya di kurikulum yang sebenarnya untuk di PAUD dan TK itu bukan membaca, tapi namanya CBM. CBM itu cerita, kemudian bermain, M-nya itu menyanyi. Nah, CBM itu yang dalam kerangka atau epistemologi pendidikan disebut dengan isomorfis. Isomorfis itu menggabungkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikerangkakan dalam bentuk CBM. Jadi cerita, bermain, dan menulis. Nah, seharusnya dari situ, dari situ maka karakter akan terbentuk. Maka di Finlandia, anak-anak SD itu, anak-anak sekolah dasar belum diajarkan atau belum diperintahkan untuk membaca, menulis, dan berhitung, atau kita sebut di sini dengan calistung, begitu. Oke. Karena apa? Karena calistung
itu mengharuskan anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu mengharuskan anak untuk bisa membaca, menulis dan berhitung dalam tanda kutip penuh dengan tekanan. Nah, maka nanti akan kita rumuskan apakah kita aktivitas kita di lembaga pendidikan itu untuk menciptakan individu-individu yang pintar atau individu-individu yang bahagia. Jadi ada 2 pertanyaan, pintar atau bahagia, pilih mana, kan kira-kira begitu. Oke, jadi yang ketiga, disiplin tinggi itu membutuhkan mujahadah, kemudian membutuhkan riyadhah, latihan. Jadi tidak sekedar mementingkan urusan batin, tetapi juga urusan lahir. Nah, di sini saya akan masuk di sini. Jadi tasawuf itu seperti yang kita ketahui bahwa epistemologi tasawuf itu kan ada 2, Pak Muid ini ahlinya kan. Ada tasawuf nazari, ada tasawuf amali. Jadi tasawuf yang teoritis filosofis, ada tasawuf yang amali. Nah, di tulisan saya itu saya bukan masuk ke dalam tasawuf teoritisnya Pak Muid, bukan tasawuf nazarinya, tapi tasawuf amalinya. Jadi saya masukkan tasawuf amalinya ke dalam tulisan itu. Oke. Ini latar belakangnya. Kemudian selanjutnya saya mulai masuk kepada apa yang saya sebut sebagai tasawuf sebagai perwujudan rukun ihsan. Jadi kawan-kawan semua sudah tahu ayatnya, salah satu ayat, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini salah satu ayat yang diwajibkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah pada masa dinasti Umayyah untuk selalu ada dan wajib di setiap penutup khutbah. Jadi sebelumnya itu nggak ada ayat ini gitu kira-kira. Jadi Umar bin Abdul Aziz lah orang yang pertama yang mewajibkan agar ayat ini selalu ada dalam setiap penutup khutbah. Masuk bid'ah. Nah, gimana Pak Muid? Ya, bid'ah. Ini bid'ah juga ini. Jadi bid'ah juga ini, salah satu bentuk bid'ah. Saya juga kalau saya pribadi nggak terlalu mempermasalahkan bid'ahnya Pak Muid, karena saya terlahir sudah bid'ah. Kan kira-kira begitu. Saya lahir di lampu merah Pak Muid. Karena itu bid'ah. Jadi ketika orang tua saya mau melahirkan saya, nggak tahan dia, lampu merahnya lama, akhirnya saya keluar di lampu merah. Padahal rumah sakitnya kurang 150 meter dari lampu merah itu. Tapi saya nggak tahan. Karena pingin segera menikmati tadi kulin zuru mazhabi samawati wal ardh, kira-kira begitu. Oke, ini ayatnya. Jadi ihsan adalah merupakan perwujudan tasawuf merupakan dari perwujudan ihsan. Kawan-kawan sekalian, pasti kawan-kawan sudah mengenal semua tentang itu apa ihsan. Tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Tapi sedikit saya ingin mengungkap saja. Ihsan merupakan puncak kebaikan dari amal perbuatan. Kata ihsan itu kan kalau menurut siapa? Ar-Raghib Al-Asfahani itu berarti 2, memberi nikmat kepada yang lain, yang kedua perbuatan baik. Jadi ihsan jadi memperlakukan lebih tinggi atau lebih dari apa yang orang lain berikan, juga memberikan lebih banyak dari yang seharusnya diberi dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil, itu ihsan. Misalnya saya ingin berbagi dengan Habib Yusuf, misalnya Habib Yusuf memberikan saya 1 cangkir kopi, saya balas dengan 1 cangkir kopi, itu namanya adil, bukan ihsan. Tapi ketika Habib Yusuf memberikan saya misalnya 1 cangkir kopi, saya balas dengan 10 cangkir kopi, itu ihsan. Atau bahkan misalnya ketika saya memiliki kebutuhan atau Habib Yusuf memiliki utang kepada saya 10.000, lalu saya mengambilnya 7.000, itu juga ihsan. Nah, itu yang jarang dilakukan. Atau misalnya saya bersedekah yang baju yang paling baik misalnya, pakaian atau apapun yang paling baik menurut saya, lalu saya berikan kepada Habib Yusuf, itu ihsan. Ihsan juga misalnya Allah melarang kita melakukan sesuatu di saat kita membutuhkannya. Misalnya begini, ketika orang berpuasa itu kan kita menahan lapar 1 hari, lalu ketika berbuka disunatkan untuk tidak terlalu kenyang. Artinya di saat yang sama kita dilarang untuk memenuhi dahaga kita. Nah, itu juga ihsan dan lain sebagainya. Jadi kalau implementasinya dalam konteks ibadah kepada Allah, meleburnya diri sehingga dia hanya melihat Allah, itu kan ihsan. Jadi leburnya diri kita dan dia hanya melihat Allah di
seolah dia melihat Allah di depannya. Jadi face to face kepada Allah. Sudah lazim hadis Jibril disampaikan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah melihat. Itu sudah lazim. Tapi dalam kerangka dalam berpikir hari ini, dalam fenomena hari ini, saya jarang jarang menemukan ihsan di lingkungan saya saja. Saya melihatnya misalnya begini. Ada orang yang mengadakan pernikahan. Pernikahan itu sunat yang harus dan wajib diikuti. Tapi di saat yang sama dia tutup jalan. Berapa banyak orang yang hamil yang nggak bisa melahirkan atau terlambat melahirkan gara-gara jalannya tertutup. Nah, itu mukmin tapi bukan muhsin. Itu banyak sekali. Itu mukmin tapi bukan muhsin. Nah, belum lagi yang lain, konteks yang lain. Misalnya hari ini dalam fenomena corona ini, sholat berjamaah di masjid itu kan sunat. Tapi banyak para bahkan maaf sekali tokoh agama berkata pemerintah melarang sholat berjamaah, tapi pasar dibuka. Nah, itu kan sebuah pertentangan ideologis menurut saya. Dari pertentangan politik mengarah kepada tingkat yang lebih tinggi, pertentangan ideologis. Itu kan. Padahal sebetulnya hidup itu wajib, menghidupkan diri kita itu wajib. Kan ada 5 yang harus dijaga dalam agama itu kan. Jaga hifzul mal, hifzul nasl, hifzul nafas, dan seterusnya itu. Nah, jadi dia lebih mementingkan sholat berjamaah di masjid pada saat corona sedang tinggi-tingginya daripada hifzul nasl, hifzul nahal, hifzul nafas. Jadi agak terbalik pola pikirnya. Saya kira itu juga bukan merupakan satu bentuk dari ihsan. Nah, melalui ihsan itu dapat disosialisasikan melalui lembaga pendidikan. Nah, jadi kerangka berpikirnya atau arah dari tulisan saya akan begitu. Lembaga pendidikan itu kan sebetulnya bukan lembaga yang semata-mata untuk menciptakan orang pintar saja. Tapi lembaga pendidikan hakikatnya ada sebuah lembaga sosialisasi. Mensosialisasikan ilmu, mensosialisasikan how to happy, bagaimana cara bahagia, mensosialisasikan bagaimana cara hidup bersama. Jadi bukan hakikatnya bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of happiness. Transfer kebahagiaan, transfer cinta, menurut saya begitu. Allah saja menciptakan manusia bukan karena Allah ingin diwakili sebagai khalifatullah, tidak. Kata Allah, kunzu kanzan makhfiyan fa akhbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Jadi aku itu perbendaharaan yang tersembunyi, tapi karena aku cinta untuk diketahui maka aku ciptakan manusia yang dari aku, Fabi Arafuni, dari aku dikenal. Maksudnya aku di sini apa? Yang seluruh ciptaannya ini, kan ciptaan Allah, apa yang ada di muka bumi ini kan merupakan manifestasi Allah. Jadi kalau saya ingin berkata di pendidikan itu, kalau Anda mencintai guru Anda, maka secara otomatis atau Anda bisa dikatakan bahwa Anda mencintai siapa yang menciptakan guru Anda. Nah, hari ini kita kadang-kadang lebih kepada mendiskreditkan, untuk tidak mempejoratifkan. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah sholat. Pak Muid misalnya sholat, itu ibadah mahdhah. Tapi saya mendirikan masjid agar Pak Muid bisa mengajar, bisa sholat di masjid itu, mendirikan masjid itu bisa masuk kategori ibadah mahdhah juga. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kan? Nah, akhirnya akan begitu. Kerangka berpikirnya itu begitu. Artinya apa? Coldplay menciptakan lagu The One karena dia terinspirasi dari Jalaluddin Rumi. Jadi kita semuanya satu. Nah, ini yang saya ingin bangun, kerangka berpikir ma'rifat quotient ini yang saya ingin bangun dalam pendidikan praktis. Oke. Ini ihsan. Kemudian yang selanjutnya manusia modern mendamba Tuhan, Pak Muid, sebuah pencarian jawaban. Kita lihat di situ, saya tulis di makalah saya itu, di Amerika saja misalnya sejak tahun 1960 banyak sekali ada kultus-kultus di mana manusia
itu sudah jenuh dengan berbagai aktivitas yang membuat dia stres, depresi. Banyak artis yang pakai narkoba. Kenapa memilih narkoba? Karena ingin merasakan flow, ingin fly, ingin merasakan ketenangan. Dian siapa namanya artis istrinya yang kemarin di apa namanya banyak sekali, nggak perlu sebut nama lah, banyak artis-artis yang dalam tanda kutip yang karena faktor kesibukannya, bahkan siapa namanya pelawak Nunung itu yang kenapa pakai sabu-sabu, saya terlalu sibuk, saya nggak sempat berpikir menenangkan diri, hanya dengan menggunakan sabu-sabu saya bisa menenangkan diri. Jadi ada kecenderungan manusia modern untuk merasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Saya tidak berkata bahwa apa yang dilakukan Nunung itu benar, itu pasti salah. Tapi manusia modern hari ini mencari ketenangan jiwa, ketenangan batin. Bahkan di Amerika, sebagaimana dicatat oleh siapa namanya, saya lupa menyebutnya, Michael Pollack. Di Alta Vista, salah satu search engine yang ada di Amerika itu, kata yang lebih banyak dicari hari ini itu kata God daripada kata-kata porn. Kata angel lebih banyak dicari daripada kata-kata Satan. Misalnya kata-kata porn itu berdasarkan hasil penelitian itu cuma 4.262 situs. Tetapi kata-kata God 18 juta sekian situs. Belum lagi Satan. Angel itu sekitar 2 juta sekian, kemudian Satan 200 sekian. Itu artinya apa? Manusia modern mendambakan ketenangan batin. Maka banyaklah seperti yang kita, Alvin Toffler misalnya sekitar tahun 1990, banyak para pengikutnya yang ingin mendapatkan kebatinan, akhirnya 40 pengikutnya mengadakan bunuh diri massal supaya cepat bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu fenomena. Hari ini fenomena. Kalau kita tahu di Indonesia, hari ini fenomena orang ingin mendambakan ketenangan jiwa, banyak sekali. Artis misalnya, banyak sekali artis yang ingin mendambakan ketenangan batinnya, dalam tanda kutip hijrah. Mereka berhijrah, bahkan banyak yang berhijrah karena tingkat keinginannya untuk mendambakan ketuhanan, mendambakan Tuhan, itu hijrah dengan jalan yang salah, sehingga karena dia salahnya itu akhirnya musik haram. Bahkan Nabi ketika disambut di Madinah pakai musik, tola'al badru alaina, dan seterusnya, kan kata Pak Muid di status Facebooknya kira-kira begitu. Jadi hal yang istilahnya, karena saking keingintahuannya, keingin dekatannya kepada Tuhan, memasuki relung-relung situs-situs atau situs keagamaan yang bisa jadi tidak sesuai dengan syariat. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini manusia modern. Anda bisa baca di beberapa penelitian terakhir bahwa banyak sekali manusia-manusia modern itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya sofistik. Bahkan di Amerika, Syekh Inayat Al-Kabani itu Kristen Yahudi itu juga ikut kepada apa yang dilakukan oleh Syekh Inayat Khan, Al-Kabani dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Saya menuliskannya begini, Pak. Ini seperti bintang Daud ya, tapi ini bukan bendera Israel ya. Jadi kalau Anda menulis jurnal itu suka yang unik-unik. Ini karena artikel ini insya Allah nanti akan saya perbaiki lagi, masih terlalu banyak typo di dalamnya. Di tahun 2022 akan saya coba submit di jurnal yang terindeks Scopus atau WOS ya. Jadi mereka suka yang simbol-simbol Pak Muid. Jadi seperti tasawuf, karena terlalu sulit dijelaskan, tasawuf itu kan suka menggunakan simbol. Nah, saya karena terlalu sulit menjabarkannya, saya juga pakai simbol. Kira-kira begitu. Nah, jadi saya mencoba segitiga pertama ini segitiga esensial, segi yang kedua segitiga eksistensial. Artinya saya menyederhanakannya, segitiga pertama ini segitiga batiniah, yang kedua adalah segitiga zohiriah. Jadi agar
jalan untuk mendamba Tuhan itu bisa ketemu, maka antara segitiga zohiriyah dan segitiga batiniah ini harus diketemukan. Jadi menghubungkan yang zahir dengan yang batin, yang jasmani dengan yang rohani, yang nazari dengan yang amali. Nah, kira-kira begitu nanti rumusannya di pendekatan pendidikan dengan menggunakan nalar tasawuf sebagai sebuah kerangka berpikirnya. Nah, nanti penjelasannya ada di artikel, karena kita dibatasi waktu supaya tidak lama. Oke, yang terakhir bukan terakhir sih, masih ada 2 slide lagi. Kenapa Pak Muid saya mencoba untuk merumuskan nalar tasawuf dalam pendidikan? Karena pendidikan itu sendiri begini pengertiannya Pak Muid. Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan sunnah belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang pertama, Pak. Jadi spiritual keagamaan yang pertama yang harus dibangun. Nah, kemudian kalau anak sudah memiliki spiritual keagamaan, maka yang terbangun adalah kepekaan reflektif, kemudian kekuatan moral spiritual yang tinggi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang saya kutip, kepekaan reflektif, kemudian ketinggian moral dan spiritual itu tidak saja menjadikan anak-anak itu atau individu-individu dalam sekolah itu sebagai warga negara yang baik, tetapi juga menjadi sebuah anggota tenaga kerja yang kompetitif. Bahkan hari ini penelitian terbaru, Bapak bisa lihat di artikel saya, peningkatan ekonomi satu bangsa itu didasarkan kepada kepekaan reflektif, kemudian kecerdasan moral dan spiritual yang tinggi. Jadi tidak hanya sekedar berbicara kognitif, tidak hanya sekedar bicara behavioristik yang positivistik. Nah, ini kalau kita nalar ini sudah, mohon maaf, ini sudah sufi sekali. Spiritual keagamaan, pengendalian diri, kalau sebetulnya ini satu kata, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketampilan, itu satu kesat, ada apa bahasanya? Ada narasi di dalam narasi. Jika kita berkata misalnya spiritual keagamaan saja, pasti ada pengendalian diri di dalamnya, pasti ada kepribadian di dalamnya, pasti ada kecerdasan di dalamnya, pasti ada akhlak, pasti juga ada keterampilan yang bisa bermanfaat untuk bangsa negara. Nah, tetapi ini bahasa hukum. Beda dengan bahasa sofistik. Kalau bahasa hukum tidak bisa, bahasa sofistik agak sulit untuk dinalar. Tapi kalau bahasa hukum memang harus dinalar seperti ini, harus dinarasikan seperti ini. Meski dari spiritual keagamaan ini akan melahirkan ini dan seterusnya. Ini pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 ayat 1. Yang kedua, di Undang-Undang Dasar 2000, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3, sama Pak Muid. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga kerangka berpikir pertamanya. Jadi bukan menyiapkan anak yang pintar dulu. Jadi menyiapkan anak yang keimanannya tinggi, ketakwaannya tinggi, yang dari iman dan ketakwaannya itu tinggi, maka akan melahirkan anak-anak yang happy. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi saya berangkatnya dari sini. Ya. Sufi itu kayak akan isyari, ya. Jadi wajarlah kalau saya sedikit berisyari. Jadi ini tidak salah gitu kira-kira. Oke. Yang terakhir, nalar tasawuf dalam pendidikan sebuah pendekatan pendidikan. Oke. Saya ingin berkata begini. Pendidikan seharusnya meliputi pengembangan individual dan universal, termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan reflektif serta kapasitas individual moral melalui penanaman cinta di hati. Tidak semua orang memiliki cinta, Pak. Semua orang memiliki cinta, tapi belum tentu semua orang bisa mengaplikasikan cinta. Tidak ada kata yang paling indah di dunia ini selain cinta, Pak. Maka dari itu, karena dia paling indah, dia tidak bisa didefinisikan tanpa dijalankan atau dirasakan. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, saya ingin membantah penelitian yang behavioristik positivistik melalui stimulus respon. Jadi melalui reward and punishment.
Kalau ini ditekankan reward and punishment, maka saya melakukan apa, saya harus dapat ini dong. Saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak dapat apa-apa. Karena yang terbangun ini. Nah, sementara tasawuf berbeda. Reflektif, moral, cinta melahirkan ma'rifat quotient. Jadi, ma'rifat quotient itu di dalamnya ada kemampuan kepekaan reflektif. Reflektif itu saya melihat Pak Denny Abdul Soim ini sebagaimana saya melihat diri saya. Jadi, saya mendudukkannya sebagaimana saya mendudukkan diri saya. Nah, itu yang saya maksud dengan reflektif. Kemudian moral, cinta melahirkan ma'rifat quotient. Nah, ini yang saya maksud dengan nalar tasawuf dalam pendidikan. Sebagaimana salah satu pengertian pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Bagaimana cara memanusiakan manusia? Kata Meng Zi, salah satu filosof Cina, manusia itu kan memiliki 5 komponen asal. Yang jika salah satu dari 5 itu tidak terpenuhi, maka mustahil bisa menjadikan manusia itu seperti manusia. Pertama, kata dia cinta kasih. Jadi setiap orang pasti memiliki cinta kasih. Makanya kalau kita nonton film yang cinta kasih itu, kita nangis, kita terharu, karena sebetulnya itu diri kita. Kan banyak di sini misalnya kawan-kawan yang suka nonton film India, nangis gitu kan. Atau kadang-kadang banyak yang di India itu yang suka jatuh cinta, kan di India itu yang suka memisahkan jalinan cinta seseorang itu bukan orang tuanya tapi polisi kan, makanya di mana-mana disebut polisi India itu jahat gitu kan. Jadi jodoh di kantor polisi di India itu banyak begitu. Jadi jodohnya di kantor polisi. Nah, cinta kasih. Jadi tidak ada yang tidak senang dengan cinta kasih. Bahkan seorang yang jahat pun pasti berpikir atau pasti mencari istri pasangannya yang tidak jahat. Kenapa? Karena ada cinta kasih di dalamnya. Yang kedua itu adalah kesusilaan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang tidak sopan. Siapapun, meski orang itu jahat. Kata orang-orang yang mohon maaf, misalnya ada yang taruhlah misalnya preman gitu yang profesinya preman, duduk di pos kamling, kalau ada orang datang kakinya tinggi, kaki lu bagusin, kan begitu. Karena nggak suka dia, kaki lu bagusin, nggak ada yang suka. Nah, yang ketiga itu kejujuran. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang tidak jujur. Semua orang tidak akan suka. Jadi kejujuran itu salah satu indikator bahwa dia manusia. Jadi kalau kata Meng Zi, kalau dia suka berbohong, itu dia bukan manusia. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang keempat itu kebijaksanaan. Taruhlah misalnya ada di sini kawan-kawan mahasiswa ada yang ngontrak. Lalu di sebelahnya ada yang ngontrak juga. Ini orang nggak punya duit, tapi hidupnya berpoya-poya, sementara dia mau bayar kontrakannya saja nggak punya duit. Pasti kita melihatnya resah. Pasti itu. Ini orang miskin, udah miskin, sombong, dan lain sebagainya lah. Hati kita, manusiawi kita begitu. Nah, itu kan kebijaksanaan. Dan yang terakhir dapat dipercaya. Saya belum pernah melihat orang yang suka dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Kenapa demikian? Karena itu kodratnya manusia. Nah, dari sini proses memanusiakan manusia adalah proses menanamkan cinta kasih, menanamkan kejujuran, menanamkan kebijaksanaan, menanamkan sifat untuk dapat dipercaya, menanamkan kebijaksanaan. Itu yang dimaksud dengan proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Maka jika tidak itu dilakukan, maka misalnya anak ini hanya sebatas pendidikan vokasional, maka dimensi pendidikan atau definisi pendidikan yang salah satunya adalah proses memanusiakan manusia tidak akan ketemu. Nah, disitulah tasawuf masuk. Disitulah tasawuf masuk untuk mendudukkan kembali 5 kodrat manusia ini. Maka jika orang ada individu-individu yang melanggar kodrat ini, berarti dia tidak sedang memanusiakan manusia.
Artinya terakhir saya ingin berkata begini Pak Mu'in, nalar tasawuf adalah nalar yang mendudukan cinta sebagai lambang untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada sesama dalam dunia pendidikan yang nanti akan berujung kepada dunia masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, pertama yang akan saya lakukan adalah dengan memulihkan sekolah, maka akan berakhir kepada memulihkan manusia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Sehu. Ya. Bagi saya menariknya dua hal. Pertama, materi yang disampaikan ya memang menarik, menambah sesuatu dari yang sudah kita pahami sebelumnya. Yang kedua, dia menarik karena disampaikan secara, bukan penyampaiannya, tapi materinya sendiri tersusun secara sistematis, berangkat dari problem, dan ini saya pikir penting bagi teman-teman yang sedang bikin tesis, sedang bikin disertasi. Sering terjadi disertasi itu nggak ada problemnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang hendak dipecahkan, tapi bisa menulis sampai 300 halaman. Tapi itu luar biasa juga sih, karena tidak ada yang dibicarakan, tapi bisa bicara. Dan oke, sebagai contoh misalnya problem yang ditanggapi atau menjadi problem dalam penyampaian tadi, yaitu adalah tanggapan terhadap pendidikan, nuansa pendidikan yang ada sebelumnya. Ya, mengkritisi IQ, mengkritisi EQ, SQ bahkan dikritisi. Nggak tahu ISQ dikritisi juga apa enggak, tadi tidak disebut, tapi yang pasti EQ dan SQ dikritisi. Sedangkan jangan-jangan EQ dengan ISQ itu gabungan EQ dengan SQ. Dan itu dikritisi. Maksud saya kritisisme seperti itu membangun problem, dan itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Memang agak berat ya, karena harus membaca semuanya dulu hingga sampai pada titik. Kemudian yang disampaikan tadi adalah pendasaran pada pendidikan yang khas Islam yang sudah saya duga sebelumnya, tapi saya tidak bisa jelaskan karena saya belum memahami, nanti setelah itu dipahami. Tapi saya juga menanggapi tadi, katanya kalau sudah berbuat baik itu muhsin, tapi kalau tidak berbuat baik, misalnya maulidan tapi menutup jalan, itu masih mukmin, belum muhsin. Tapi bagi saya itu bahkan belum mukmin. Dia belum mukmin. Kenapa belum memberi rasa aman? Karena kan mukmin itu memberi rasa aman. Kalau sudah mengganggu orang itu tidak mukmin namanya. Oke, terakhir saya kira yang juga menarik adalah bahwa manfaat ya, makrifat question ini itu adalah targetnya manusia berakhlak mulia, yang justru dalam Islam tidak ada. Tapi di Barat ada. Tetapi yang tidak ada di Barat adalah manusia bertuhan. Nah, di Islam ada. Di Islam ada banyak manusia bertuhan tapi tidak berakhlak mulia. Nah, apa yang disampaikan tadi justru ingin melengkapi. Yang hilang di Barat Tuhannya, ada akhlaknya. Yang hilang di Islam akhlaknya, tapi ada Tuhannya. Ma'rifah MQ ini menawarkan yang lebih komplit. Tapi tadi disebut tentang Sisdiknas ya, yang 2013 itu sepertinya sangat Islami ya. Iya Pak Mu'in, sangat Islami sekali. Makanya saya heran kalau menganggap negara ini negara komunis itu dari mana itu. Karena dia tidak membaca itu. Itu hanya ini ya, head speech. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan. Dr. Abdul Aziz, saya persilakan dan sambil menanti yang lain. Silakan, Dr. Abdul Aziz. Saya boleh merokok ini, Pak? Boleh. Yang penting ruangannya itu boleh merokok ya. Ruangannya tertulis nggak sih? Iya. Tulisannya no smoking, bacanya NU smoking. Iya, di sini ada tulisannya area dilarang merokok. Kan yang dilarang area, Pak, bukan saya. Oke, sudah 2 yang angkat tangan, kita persilakan dulu Pak Abdul Aziz. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ubaid dan Pak Dr. Ahmad Sehu. Keren pemaparannya dan substansi makalahnya, apalagi terkait dunia tasawuf, rupa-rupanya ingin dibumikan ke dalam dunia pendidikan. Saya ingin bermula dari sebuah pernyataan bahwa bukankah cinta itu liar, gitu. Sehingga
Karena memang tadi yang Ya, saya baca liar dan itu tidak rasional. Ya, eh, basis basis gerakan sebuah nalar tasawuf dalam pendidikan adalah dimotori oleh gerakan cinta. Paling enggak konsep cintanya itu lebih dominan. Nah, ini familiar sekali ketika dalam dunia tasawuf cinta itu pasti adalah aras pertama untuk menuju kepada Tuhannya, sehingga dikenal misalnya Al-Hubbul Ilahi, Robi Al-Adawi misalnya, Hasan Al-Basri misalnya, yang basisnya adalah cinta. Nah itu tadi saya katakan di awal bahwa bukankah cinta itu liar dalam tanda kutip, ketika keliaran ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat misalnya epistemologis dan lain sebagainya, sehingga wajar ketika muncul tasawuf falsafi yang misalnya tidak ada lagi separasi antara Tuhan dengan hambanya gitu kan. Pepatah itu kan banyak. Bukankah cinta itu buta? Al-hubbu a'ma, love is blind misalnya gitu kan. Lalu kemudian bertemu dengan dunia pendidikan yang kaya dengan pengetatan-pengetatan melalui bentuk-bentuk norma dan etika sehingga begitu. Nah, apa namanya? Pertanyaan saya itu yang pertama adalah bagaimana menyatukan antara satu yang liar dengan satu yang ketat gitu kan. Dalam artian bahwa tasawuf kita di basisnya adalah cinta, maka cinta itu berarti liar, kemudian pendidikan itu adalah norma atau etika dan kaidah lain sebagainya seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian kalau memang basisnya itu adalah cinta, maka di dalam cinta tentu pasti ada nafsu kan gitu. Nah, nafsu ini lagi-lagi ya itulah di Pak Dr. Muid, liar itu sendiri kan. Bagaimana memersatukan cinta dan nafsu gitu. Maksud saya nalar saya belum sampai gitu untuk menghasilkan sebuah integrasi cinta dan nafsu sehingga menjadi sebuah basis gerakan dalam dunia pendidikan seperti itu. Apalagi nalar di nalar itu apa namanya tadi sekilas mungkin saya baca itu bersifatnya subjektif seperti itu. Nah, porsi cinta dan nafsu sehingga menjadi sebuah nalar pendidikan apa namanya implementasinya itu seperti apa gitu kan? Porsi-porsi cinta dan nafsu itu garis irisannya itu seperti apa kan gitu. Walaupun misalnya ada ungkapan zurgib, bantas dan huban ya kan, kalau ingin apa malam mingguan ya jangan sering-sering lah gitu kan, paling nggak sebulan sekali ke rumah calon calon ini gitu kan. Tapi kalau terlalu sering, nah ini kan antara cinta sesungguhnya dengan nafsu ini susah dibatasi kan gitu, seperti itu. Nah begitulah kira-kira Pak Muid gitu kan, paling nggak apa direlevansikan. Kalau ini dianggap sebagai pertanyaan yang utuh ya, ya silakan. Kalau memang perlu ditanggapi di apa lengkapi ya, silakan. Kira-kira begitu Pak Dr. Made dan Pak Dr. Muid. siap, siap. Masih mute Pak Muid. Langsung apa Ustadz Jamzuri dipersilakan? Langsung aja Pak, nanti takutnya lupa gitu Pak. Oh gitu. Ya Ya, silakan. ini Pak Jamzuri belakangan Sabar ya ya Pak Jamzuri, dan saya pikir yang lain yang bertanya lewat chat bisa langsung juga. Oke. Silakan. Yang pertama begini Pak Aziz. Saya punya definisi cinta yang lain, Pak. Kalau Pak Aziz punya definisi cinta bahwa cinta itu liar, Jadi, ya beliau punya definisi cinta yang lain, tapi Oke. tidak punya cinta yang lain. tidak punya cinta yang lain. tak akan ada cinta yang lain. Ya, ya. Kalau ada yang berkata bahwa cintaku padamu tak pernah berubah, itu salah. Itu berarti orang itu harus dikoreksi. Cinta kan harus berubah lebih baik dan terus lebih baik. Semakin lebih baik. Oke. Cinta itu adalah tanggung jawab antara dua individu, yang selanjutnya antara kedua individu itu tertanam kewajiban dan melakukan kewajibannya masing-masing. Nah, itu saya, Pak. Nah, silakan nanti yang lain gitu kan. Jadi cinta itu adalah tanggung jawab
Jadi ada interaksi komunikasi antar dua individu yang selanjutnya melahirkan tanggung jawab, lalu ketika mereka tertanam tanggung jawab dirinya, lalu mereka melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Itu cinta. Bahwa tanggung jawab melaksanakan kewajiban itu tidak didasari dengan ikhlas, lain lagi. Itu penjelasan yang berbeda dari cinta. Oke. Cinta yang liar, lalu bagaimana cara membatasi? Saya share screen di makalah. Sebentar. Ini Pak Ajis. Mengapa sih harus bertasawuf? Pertama, saya menjelaskan dari segi 3 ini Pak Ajis. Ini asal, batas, tujuan. Yang dimaksud dengan asal ini nanti Pak Ajis bisa menyimpulkan jawaban saya. Allah, asal ini Allah. Jadi semasa ada seri cila cinta, dipancarkan oleh sifat rahmania dan seterusnya. Jadi Allah kan tidak bisa diraba dan seterusnya, ini Allah. Lalu batas. Allah tuh menetapkan batas setiap nisbi yang ada. Sehingga setiap ciptaan terbatas ukuran, sifat, manfaat, dan potensinya. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan. Meski segala sesuatu terbatas, namun Allah menetapkan tujuan yang darinya segala sesuatu bermanfaat. Jadi kan tidak ada sesuatu yang tidak memiliki tujuan ciptaan itu kan. Semua memiliki gunung, ada tujuannya, manusia dan seterusnya ada tujuannya. Oke. Yang ini cinta. Lalu kita masuk ke batas. Allah memiliki kemampuan mutlak menciptakan air dan seterusnya. Dan keturunan, makan dan seterusnya. Alam semesta di dunia ini penuh dengan sebab, saya menyebutnya. Jadi ini bahasa sufi. Maka memilih sebab yang disyariatkan adalah jalan untuk bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Dalam cinta yang liar ada sebabnya, Pak. Ada jalannya untuk menyalurkan cinta yang liar itu. Jadi ada syariatnya. Kalau kita breakdown lagi menjadi jurnal yang lain, Pak. Jadi ini masih nalar dulu, Pak. Belum implementasi. Bisa dipahami Pak Muhyidi, Pak Ajis ya. Ini masih sifatnya nalar dulu. Belum kontekstualisasinya. Oke. Kemudian yang kedua, kehendak yang dimiliki manusia tidak akan terwujud jika tidak ada alat. Tadi. Jadi kalau cintanya yang liar itu tidak akan bisa mewujud menjadi satu kebaikan jika tidak ada alat. Allah menyediakan alat untuk berjumpa dengannya, bernama alam dan isinya, dan seterusnya. Jadi dengan melestarikan alam, mencintai sesama, merupakan alat untuk berjumpa kepada Tuhan, pada Allah maksudnya. Jadi yang ketiga, syarat. Alat yang telah diciptakan itu berfungsi sebagai bantuan dalam merealisasikan sebuah tujuan. Tetapi dalam mencapainya, manusia harus mematuhi peraturan. Jadi, syarat ini akan memudahkan dilakukan apabila hati manusia cinta. Oke. Ini, katakanlah misalnya, yang saya sebut di sini,